Hai, selamat siang pendengar Radio Gema Edukasi. Gimana kabar kalian di sore hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan kita berjumpa kembali dalam program acara bimbingan belajar atau bimbel untuk siswa-siswi kelas 7. Hari ini kita membahas materi IPA Fisika dan di studio sudah hadir Bapak Sabar Waspandi, Magister Fisika. Beliau adalah guru SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Selamat sore Pak Sabar. Selamat sore, insan edukasi yang budiman. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Insan Gema Edukasi, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kita akan setelah ini mendengarkan penjelasan mengenai tentang klasifikasi benda setelah yang satu ini. Lihatlah langit biru, aku merindukanmu. Lihatlah diriku yang tak bisa melupakanmu. Ku harap kau mengerti apa yang ku rasakan. Janganlah engkau meragu dengan kesungguhan ini. Aku ingin malam mingguku engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Mungkinkah kini aku ada di pikiranmu? Mungkinkah kini hatimu merindukan diriku? Ku harap kau mengerti apa yang ku rasakan. Janganlah engkau meragu dengan kesungguhan ini. Aku ingin malam mingguku engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Andai engkau baca hatiku, isinya hanya dirimu, sayangku. Aku ingin malam mingguku engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Percaya padaku, yakin padaku, jadikan aku kekasihmu. Menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Kan ku sayang selama hidupku. Itulah tadi sebuah lagu yang mengawali perjumpaan kita untuk sore hari ini.
segera saja kita mulai. Namun sebelum kita mulai memasuki materi klasifikasi benda, ada baiknya kita mereview ya tentang perubahan fisika dan kimia. Baik Pak Sabar, kita review dulu sebentar. Insan Gema Edukasi yang budiman, karena materi perubahan fisika dan kimia ini cukup penting dan nanti akan menjadi bekal ketika Anda sekalian masuk ke bangku SMA, maka kita review dulu agar ilmu yang sudah ada pada kita menetap dalam hati. Nah, untuk mereview ini saya ada beberapa pertanyaan untuk diadakan tanya jawab. Yang pertama untuk Ibu Rahma ya, kalau misalnya kayu dibuat menjadi meja dan kursi, itu kira-kira perubahan fisika atau perubahan kimia? Perubahan kimia Pak. Kira-kira apa alasannya itu ya? Alasannya karena dia tidak bisa kembali lagi ke awal. Apa Ya. tuh? Baik, itu alasannya masuk akal, tetapi di sini yang lebih tepat adalah, yang paling tepat dan benar adalah itu perubahan fisika. Karena meja dan kursi itu sifatnya masih sama dengan kayu. Iya. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini soal jebakan memang. Iya. Meja dan kursi memang betul tidak bisa kembali menjadi kayu lagi, tetapi sifat aslinya masih dapat kita temukan. Jadi untuk yang satu ini yang betul adalah perubahan fisika. Perubahan fisika ya. Oke. Lalu kalau misalnya nih Pak, kalau batu, lalu kan biasanya itu dipotong untuk jadi cincin, itu apa Pak ini perubahannya? Perubahan apa itu sebenarnya? Kalau batu itu diubah atau dipotong-potong menjadi kecil-kecil seperti kerikil, kemudian digosok menjadi batu cincin ya. Nah, karena sifat batunya itu masih bisa kita temukan dan tidak ada perubahan zat yang jenisnya baru, maka itu masih masuk dalam perubahan fisika. Bukan perubahan kimia, karena tidak ada perubahan sama sekali, zatnya masih sama. Cincin itu pun masih matanya itu masih berupa batu. Nah, lain halnya kalau misalnya seperti ini, nasi berubah menjadi basi. Kira-kira perubahan apa itu? Kimia ya Pak ya? Benar. Jadi nasi itu berbeda dengan nasi yang sudah basi karena sudah bereaksi dengan udara, sehingga bereaksi juga dengan bakteri-bakteri tertentu sehingga zatnya sudah berubah. Yang tadinya harusnya bermanfaat untuk tubuh kita, karena sudah bercampur dengan bakteri itu menjadi bersifat racun. Jadi sifat asli dari zat nasi itu sudah berubah. Oleh karena itu kalau nasi berubah menjadi basi itu masuk ke kategori kimia perubahannya. Tapi kalau misalnya nasinya itu gosong bagaimana Pak? Itu berubahnya bagaimana? Ya, nasi berubah karena terlalu lama bisa jadi gosong. Nah, gosongnya itu juga sudah berubah menjadi zat yang baru, jadi menjadi karbon. Warna hitam itu karena berubah jadi karbon. Jadi bukan lagi karbohidrat tapi sudah menjadi karbon. Itu juga perubahan kimia. Itu juga berbahaya Pak ya untuk tubuh kita ya? Itu untuk kadar tertentu berbahaya, tapi kalau sedikit justru menjadi obat biasanya. Jadi kalau nenek moyang kita dulu, kalau misalnya sakit perut karena misalnya diare gitu ya, nasi yang gosong itu justru nanti istilahnya memematkan diare. Jadi itu bisa menjadi obat untuk skala yang kecil. Jadi nasi yang gosong itu bisa aja nanti diberikan sekitar 1 sendok, nanti biasanya diarenya akan langsung mampet. Berarti dapat ilmu lagi ya Pak ya. Lalu kalau ini Pak, kapur barus. Kapur barus itu kalau kita letakkan atau dibiarkan saja, kan lama-lama itu akan habis ya Pak ya. Benar. Tapi ada baunya. Itu perubahan apa itu Pak? Ya, itu masih perubahan fisika walaupun sudah tidak tampak lagi. Jadi kapur barus yang katakanlah tadinya sebesar kelereng, kemudian 3 bulan kemudian itu sudah tinggal kecil lagi, itu bukan kemana-mana, bukan diambil cicak atau dimakan cicak, itu bukan. Sihir tapi ya Pak? itu hanya peristiwa penguapan. Nah, tapi kalau misalnya penguapan itu kita kondisikan dalam ruang yang tertutup, dalam toples misalnya, maka bau wangi tadi masih bisa kita kembalikan lagi, kita cium wangi, kemudian bisa kita padatkan lagi jadi kapur barus lagi.
sebenarnya masih bisa dikembalikan juga ke bentuk semula. Seandainya kondisinya di dalam ruang tertutup. Khusus seperti toples gitu. Ya. Jadi itu untuk kapur barus yang menguap atau menyublim tadi masih masuk kategori perubahan fisika. Fisika, oke. Nah sekarang kalau misalnya saya kasih contoh lain, aluminium misalnya aluminium yang lurus kemudian dengan proses tertentu diubah menjadi sendok maupun garpu. Kira-kira perubahan apa itu? Fisika, Pak. Alasannya apa ya kira-kira? Alasannya bisa kembali lagi setelah dia dari cair dibentuk menjadi sendok, bisa dibakar lagi, lalu dia bisa dikembalikan lagi. Ya betul sekali. Jadi sendok dan aluminium itu tidak berubah sifat atau zatnya masih sama, benar sekali ya. Nah bagaimana kalau singkong kemudian difermentasikan, dikasih ragi maksudnya, kemudian kita biarkan setelah 2-3 hari kemudian berubah jadi tape. Perubahan Enak nih, apa Pak, itu tape kira-kira? nih, Pak. Ya enak gitu. Kimia ya, Pak ya? Benar. Alasannya apa ya? Alasannya setelah singkong itu kan awalnya padat, Ya. lalu setelah difermentasi menjadi tape itu jadi berubah, dia nanti tidak bisa padat lagi, Pak. Ya. Jadi memang singkong setelah difermentasi akan berubah menjadi zat yang sama sekali baru. Iya. Bahkan mungkin kalau yang sudah menjadi cair tadi itu diminum terlalu banyak juga itu bisa menyebabkan orang menjadi mabok. Iya. Ya. Itu karena sudah bereaksi membentuk alkohol. Jadi bukan lagi singkong itu kan sebenarnya hanya amilum ya atau tepung, zat tepung. Tetapi kalau sudah difermentasi akan menjadi zat yang baru sama sekali. Itu tadi betul termasuk perubahan kimia. Iya. Kalau ini pasti benar ini. Kertas dibakar menjadi abu. Perubahan apa itu? Pasti kimia, Pak. Iya, 100 benar. Itu masih ingat ya. Nah ini juga ini menjebak ini. Lilin meleleh ketika dipanaskan. Itu terjadi perubahan fisika atau kimia? Fisika, Pak. Kenapa gitu fisika? Fisika karena lilin itu kan tadinya awalnya dia cair. Awalnya padat. Padat. Setelah dipanaskan menjadi cair. Nah, cair itu kan nanti kalau ditampung lagi, dipadatkan lagi bisa, Pak, jadi lilin, Pak. Iya, benar jawabannya. Berarti ini cukup jeli ya. Jadi kalau lilin meleleh tapi tidak terbakar, itu perubahan fisika. Ya, jawabannya cukup akurat ya. Kalau kembang api, Pak, itu bagaimana itu, Pak? Ya. Perubahannya apa itu? Biasanya tahun baru ya. Ya, bentar lagi nih, Pak, tahun baru. Ya, tahun baru itu kan kembang api dibakar. Ya, Nanti akan muncul di situ ada asap, kemudian jadi ada abunya. Nah, karena asap dan itu berbeda dengan sifat kembang api aslinya adalah perubahan zat menjadi yang baru, maka masuk kategori perubahan kimia. Baik. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, Pak. Baik, setelah kita menguatkan apa yang pernah kita bahas, kita akan masuk ke materi baru yaitu klasifikasi zat atau klasifikasi benda. Jadi berdasarkan sifat kimia suatu benda atau zat atau materi ya, benda dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Secara umum, pengertian atau definisi dari unsur adalah zat murni yang artinya tidak dibuat oleh manusia, artinya alami, yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Nah, sampai saat ini unsur yang sudah ditemukan itu ada 105. Nah, 90 diantaranya itu unsur-unsur yang ada di alam dan 15-nya sudah ditemukan atau dibuat oleh manusia dengan teknik-teknik yang teknologi tinggi. Contohnya seperti apa, Pak, kalau unsur yang buatan itu, Pak? Contoh yang buatan misalnya karena kebanyakan dari Pluto disebut dengan plutonium. Berdasarkan ada unsur itu ada di Neptunus disebut dengan neptunium. Ada juga yang berdasarkan tempat dibuatnya, misalnya berkalium. Jadi berdasarkan tempat dibuatnya itu dinamakan dengan nama tempat itu. Nah, untuk unsur-unsur alam itu mudah sekali kita temukan di sekitar kita, misalnya yang insan Gema Edukasi pakai misalnya seperti anting yang terbuat dari emas, cincin dari emas itu sebenarnya adalah unsur.
Kemudian ada besi, sekitar kita banyak sekali besi, itu termasuk unsur-unsur alam yang ada di dalam alam yang kita huni ini. Kemudian ada juga oksigen dan lain-lain. Nah, kemudian unsur-unsur itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu unsur logam dan non-logam. Sebagian besar, yaitu sampai mencapai 80%, itu unsur terdapat berupa logam. Nah, sedangkan sebagian kecil atau hanya 20% merupakan unsur non-logam. Nah, unsur logam tadi sudah saya berikan contohnya, misalnya besi, emas, perak, aluminium, seng, dan sebagainya yang keras-keras seperti itu termasuk dalam unsur logam. Nah, untuk unsur non-logam seperti belerang yang berwarna kuning, kalau para insan Gema Edukasi ke tempat-tempat yang wisata di gunung biasanya ditemukan yang berwarna kuning, baunya menyengat. Di pemandian-pemandian yang alami yang air panas itu biasanya ada belerangnya. Nah, itu unsur-unsur non-logam contohnya. Kemudian ada juga oksigen yang kita hirup, hidrogen, fosfor, itu juga termasuk non-logam. Nah, kalau kita lihat secara global, ya, jadi kalau atom bergabung dengan atom lain itu akan membentuk unsur. Contohnya atom oksigen atau atom O bergabung dengan atom O lain akan membentuk unsur oksigen dengan lambangnya O2. Hidrogen dengan atom hidrogen lain bergabung membentuk unsur hidrogen atau H2. Nah, tapi nanti kalau ketika unsur-unsur yang berbeda, misalnya hidrogen bergabung dengan oksigen bergabung, itu membentuk senyawa baru namanya air atau H2O. Nah, kemudian antar senyawa dengan senyawa lain bergabung membentuk campuran. Itu secara garis besarnya. Oke Pak, kita rehat sejenak. Dan nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali karena pembahasan kita semakin hari semakin menarik. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sempat aku terpikir, apabila malamku tanpamu di sisiku, 1 minggu berlalu, tak ada suaramu, jujur aku merindu. Ternyata benar terjadi, katamu untuk setianya tinggal janji. Aku memang seorang yang tak mau disakiti. Sanggupkah kamu mengerti kecewaku selama ini? Bilang saja bila ada cinta yang lain, ku takkan berharap lagi. 1 minggu berlalu, tak ada suaramu, jujur aku merindu. Ternyata benar terjadi, katamu untuk setia hanya tinggal janji. Aku memang seorang yang tak mau disakiti.
Masih dari studio Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi Rahma bersama Pak Sabar, masih dalam bimbingan belajar atau bimbel untuk kelas 7. Dan kita akan membahas kembali masih tentang klasifikasi benda, namun sudah yang kedua ya, senyawa dan campuran ya Pak ya. Iya, betul. Baik, kita sekarang masuk ke senyawa Pak. Baik, insan Gema Edukasi yang budiman, setelah pertemuan yang pertama membahas tentang unsur, kita akan lanjutkan tentang senyawa dan campuran. Ya. Nah, sebagaimana sudah disinggung di bagian awal bahwa ketika unsur bergabung dengan unsur lain akan membentuk senyawa. Jadi senyawa itu adalah zat yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia membentuk zat yang baru. Jadi sifat dari senyawa ini berbeda dengan sifat unsur-unsur pembentuknya. Sebagai contoh, air ya. Air yang kita minum ini sebenarnya terbuat dari hidrogen dan oksigen. Nah, bagaimana sifat hidrogen dan oksigen? Hidrogen itu adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar. Nah, sedangkan oksigen adalah gas yang diperlukan untuk pembakaran. Setelah keduanya bergabung membentuk air berupa senyawa, itu sama sekali tidak bisa memberikan atau tidak bisa digunakan untuk pembakaran, justru malah memadamkan api. Jadi sifatnya sama sekali baru. Jadi kalau air kita taruh di dalam api, maka apinya akan padam. Padahal air tadi sudah dikemukakan bahwa terdiri dari oksigen dan hidrogen. Hidrogen ini mudah sekali terbakar. Demikian juga dengan oksigen. Nah, contoh yang lain yang sifatnya berbeda adalah garam dapur, atau dalam bahasa kimianya adalah natrium klorida, atau disingkat NaCl. Nah, natrium klorida itu ketika sudah menjadi garam, itu sangat bermanfaat untuk memasak, memberikan rasa yang gurih dan asin. Nah, tetapi kalau zat aslinya kita pisah, yaitu berupa natrium dan klorida, kemudian kita makan, itu sangat beracun. 1 sendok saja sudah cukup mematikan manusia. Karena mengandung apa itu Pak? Ya, karena memang di dalam darah ditolak natrium itu, mengandung ion positif yang sangat tinggi. Sehingga itu berbahaya. Tetapi dengan reaksi kimia yang sudah betul-betul sempurna ciptaan Tuhan, maka natrium dan klorida ketika berpadu membentuk garam dapur yang justru bermanfaat bagi manusia. Jadi itulah contoh senyawa yang berbeda dengan sifat zat pembentuknya. Ada contoh lain Pak dari ini contoh senyawa ini Pak? Contoh senyawa misalnya karbon dioksida yang kita lepaskan. Jadi karbon dioksida atau CO2 itu terdiri dari karbon dan oksigen. Jadi sebenarnya oksigen itu sangat kita butuhkan. Tetapi kalau dia bereaksi dengan karbon, dia menjadi juga racun bagi darah kita. Oleh karena itu harus kita keluarkan saat pernafasan. Nah, sebaliknya karbon dioksida itu menjadi sesuatu yang berguna oleh tumbuhan, jadi menjadi udara segarnya bagi tumbuhan. Akhirnya karbon dioksida dihisap, kemudian nanti oleh tumbuhan digunakan untuk fotosintesis. Kemudian dihasilkan oksigen kembali yang segar dan kita hirup kembali. Jadi itu juga contoh senyawa yang berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Jadi kenapa ketika malam tumbuhan itu tidak boleh ditaruh di dalam rumah ya Pak ya? Betul. Jadi karena nanti bisa rebutan oksigen dengan manusia atau hewan. Kan banyak kejadian, malah kemarin yang berita terbaru itu satu keluarga ketika di dalam mobil itu dinyalakan AC-nya, semua pintu ditutup, akhirnya pada pagi hari ditemukan satu keluarga itu meninggal semua. Karena di situ ternyata obat nyamuk dinyalakan. Obat nyamuk itu untuk menyala perlu oksigen. Nah, jadi rebutan antara manusia dan oksigen. Akhirnya si manusia itu karena tertidur lelah, sekeluarga tercekik oleh kekurangan oksigen. Karena asap itu tadi ya Pak ya. Karena asap itu banyak CO2-nya. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu campuran. Jadi campuran tadi sudah disinggung di depan adalah gabungan dari dua senyawa atau lebih. Contoh yang paling mudah kita jumpai misalnya teh, kemudian sirup, tanah, kemudian tembok. Ini juga semuanya merupakan campuran. Jadi kalau kita buatkan sebuah definisi, campuran itu
adalah zat gabungan yang terbentuk dari 2 senyawa berbeda atau lebih. Nah, campuran ini nanti dibagi lagi menjadi 2, namanya campuran yang homogen dan heterogen. Homogen itu artinya sama, homo itu sama, yang serba sama. Misalnya kita membuat larutan sirup. Nah, sirup itu nanti bagian atas dan bagian bawah akan membentuk komposisi yang sama. Misalnya warnanya atasnya kuning, bawahnya juga kuning. Kalau insan Gema Edukasi membuat sirup dari stroberi, maka nanti warna atasnya merah, bawahnya juga merah. Jadi serba sama. Kemudian kalau ada gulanya juga nanti bagian atas manis, bagian bawah juga manis. Itulah campuran yang homogen. Ada juga campuran yang heterogen, tidak sama, seperti tanah. Tanah itu sebenarnya campuran. Kalau kita gali, kita cangkul sedikit, kemudian kita buat, ditaruh di atas meja. Itu kalau kita uraikan nanti di situ ada pasirnya, ada kerikilnya, ada juga tanah liatnya, ada tanah lempungnya. Itu berbeda-beda. Tembok juga demikian. Kalau tembok ini kita iris, kemudian kita ambil, kita periksa, nanti di situ ada batu bata, ada semen, mungkin ada besinya, ada kerikilnya, mungkin sebagian juga ada debunya dan sebagainya. Itu namanya campuran yang tidak sama atau yang heterogen. Nah, baru-baru ini campuran itu secara teknologi bisa juga dipisahkan. Jadi bagaimana cara memisahkan campuran? Nah, saya akan berikan sedikit pengantarnya bahwa campuran itu bisa dipisahkan dengan 5 cara. Apa saja itu, Yang Pak? pertama, cara filtrasi atau bahasa sehari-harinya adalah cara disaring. Misalnya insan Gema Edukasi habis hujan lebat. Nah, kemudian airnya berwarna keruh. Adik-adik insan Gema insan ini bisa menjadikan air itu menjadi jernih kembali. Nah, dengan cara filtrasi. Caranya adalah dengan menggunakan kertas saring. Jadi adik-adik bisa aja mengambil air yang keruh tadi 1 gelas, kemudian ambil kertas saringan. Kalau nggak ada kertas saringan ya kain yang lembut dari katun. Kemudian kita tuangkan air yang keruh tadi ke dalam saringan atau kertas saring yang paling bagus. Nanti di bagian bawah itu sudah ketemu air yang sangat bersih. Nah, sedangkan pasir, debu, lempung itu akan tertinggal di bagian atasnya. Jadi itu adalah metode yang paling sederhana dan kalian semua bisa mencoba sendiri. Ini dari kata filter ya, Iya, Pak. Filter. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang kalau zaman dulu kita airnya keruh itu yang pakai ijuk itu ya, Pak ya, terus batu, terus pasir, sama seperti itu ya. Iya, betul. Itu namanya cara filtrasi. Jadi kalau pengen untuk sampai standar bisa untuk minum seperti tadi. Jadi nanti ada ijuknya, ada arengnya untuk biar tidak berbau. Terus ada pasir halus, pasir kasar, itu juga masuk dalam metode filtrasi. Jadi metode filtrasi atau penyaringan kalau didefinisikan secara lengkap adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut berdasarkan pada ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Nah, itulah definisi untuk filtrasi atau disebut dengan penyaringan. Nah, cara yang kedua yaitu yang disebut dengan sentrifugasi. Sentrifugasi itu adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Jadi caranya yaitu dengan cara diputar, di sentrifuga itu diputar. Jadi metode jenis ini sering digunakan sebagai pengganti filtrasi. Jika partikel padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit, maka metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk pemisahan sel-sel darah dan plasma darah. Demikian juga dengan sel darah putih dan plasma darah juga bisa dipisahkan dengan cara seperti ini. Nah, padatannya nanti akan berupa sel-sel darah, kemudian akan mengumpul di dasar tabung, sedangkan plasmanya akan berada di bagian atas. Jadi itu digunakan untuk di dunia kedokteran ya ini, Pak kedokteran ya. Jadi bagi
para insan Gema Edukasi, ini informasi pertama jika nanti kalian menjadi paramedis atau menjadi seorang dokter. Iya. Cara yang ketiga yaitu metode destilasi. Destilasi Atau sering juga disebut dengan penyulingan. Oh ya. Penyulingan. Jadi penyulingan itu adalah pemisahan campuran yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Nah, caranya yaitu dengan memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Jadi ini yang dipisahkan sama-sama zat cair. Iya. Nah, misalnya untuk daerah-daerah Indonesia ini kita patut bersyukur karena apa? Air bersihnya itu cukup banyak. Tetapi untuk daerah-daerah yang gurun seperti di Mesir, Arab, di Mesir itu sumber mata airnya sangat sedikit, iya. sehingga dia butuh air bersihnya itu harus melakukan cara yang sangat membutuhkan banyak teknologi, Iya. banyak usaha. Karena dari biasanya dipakai air laut ya Pak ya. Ya, karena dia harus satu-satunya sumber cuman air laut. Nah, jadi bagaimana supaya air laut itu bisa langsung bisa Dipakai, diminum. Soalnya kalau langsung diminum itu juga tidak sehat karena nanti di ginjal banyak garam. Itu nanti akan mengalami gagal ginjal. Oleh karena itu harus dimurnikan dulu dengan cara menyuling. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan penguapan paling gampangnya. Jadi air laut tadi diuapkan. Nah, uapnya itu ditampung di dalam sebuah wadah. Nah, kemudian tampungannya tadi diberi suhu yang lebih rendah supaya uap tadi berubah menjadi embun dan akhirnya menjadi air. Nah, saya ulang lagi. Jadi pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Jadi prinsip kerjanya berdasarkan pada titik didih zat cair yang bercampur dengan zat lain, sehingga zat yang tidak bisa dipisahkan tadi mengendap, dan yang bisa dipisahkan akan menguap kemudian ditampung dan didinginkan. Itu tadi cara yang ketiga. Cara berikutnya ini banyak digunakan dalam dunia industri, terutama industri obat-obatan, yaitu menggunakan kromatografi. Ya, betul. Kromatografi ini merupakan metode pemisahan yang digunakan dalam berbagai industri terutama kesehatan. Misalnya kalau kita ingin mengetes apakah seorang atlet itu menggunakan doping atau tidak. Misalnya ada orang yang lari sampai 10 km kok ternyata badannya masih segar bugar, apakah ngos-ngosan ya Pak? Tidak ngos-ngosan, apakah dia ini benar apa tidak. Nah, air kencingnya tadi atau urinnya bisa dipisahkan dengan cara kromatografi. Jadi seorang atlet yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau doping itu dipisahkan dengan menggunakan kertas. Nah, caranya yaitu dengan prinsip kerjanya kalau kromatografi itu perbedaan kecepatan merambat zat cair yang di situ terkandung partikel-partikel yang bercampur dengan zat yang misalnya digunakan untuk doping, kemudian dialiri medium yang bergerak. Nah, setelah teridentifikasi apakah nanti itu menggunakan zat stimulan, misalnya menggunakan kafein dan sebagainya, itu akan lebih lambat dibandingkan kalau zat itu masih airnya murni. Jadi nanti di dalam kromatografi itu nanti tercipta seperti grafik gitu ya. Kalau misalnya air yang dikonsumsi itu nanti mengandung katakanlah doping, maka akan paling pendek menyiplaknya cairan air seni tadi di dalam kromatografi. Jadi kalau misalnya murni, nanti itu grafiknya misalnya menyentuh level tertentu. Kalau ini nggak nyampe. Nah, itu untuk mengindikasikan bahwa si atlet menggunakan bahan-bahan tertentu yang tidak murni. Itu bisa yang untuk ini juga ya Pak, tes narkoba ya Pak ya? Betul. Jadi nanti kecepatan cairan misalnya dalam hal ini adalah urin tadi ya. Kalau dia ini mengandung
katakanlah narkoba, nanti ada batas-batas tertentu yang hanya sampai di situlah Ya. air seninya itu bisa mencapai titik tertinggi. Ya, ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita hanya minum air putih atau air kopi atau air teh. Ya, ya. Nah, jadi metode kromatografi secara garis besar merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel yang tercampur dalam suatu medium yang diam kemudian dialiri medium yang bergerak. Bergerak. Cara yang terakhir namanya metode sublimasi. Sublim dari Ya, kata sublimasi itu berasal dari kata penguapan tapi dari padat ini bedanya. Jadi dari padat langsung menjadi uap. Nah, prinsip kerjanya yaitu dengan memisahkan campuran dengan cara sublimasi, yaitu zat yang tidak bisa menguap atau menyublim itu akan tertinggal, sedangkan yang bisa itu langsung menguap. Ya. Nah, zat yang menguap dan tidak menguap itu tadi akan terpisah secara alamiah. Nah, kemudian sebagai contohnya misalnya garam. Jadi garam dan yodium. Jadi biasanya kalau dari alam garam-garam itu belum mengandung zodium sehingga perlu ditambahkan zodium. Nah, tetapi nanti setelah dicampur pun ini bisa dipisahkan karena kalau yodium itu nanti bisa menguap sedangkan si garamnya akan tertinggal. Kristalnya itu ya Pak. Akan mengkristal. Ya. Kemudian saya garis bawahi lagi bahwa sublimasi itu merupakan cara pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim atau tidak. Sedangkan zat yang tidak menyublim itu akan tertinggal di dasar bejana yang digunakan. Oke, demikian untuk klasifikasi benda pada sesi senyawa dan campuran. Ya, bagaimana menyenangkan belajar tentang IPA fisika ini? Ya, nanti kita akan kembali lagi dan membahas materi-materi yang pastinya menarik. Jadi kita rehat sejenak dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Ku berikan padamu cinta yang tulus untukmu, telah ku relakan semua keinginanmu, tapi kau tak pernah mengerti. Telah ku coba untuk mengerti kamu, tapi ternyata kau hianatiku. Maafkanlah aku, coba lupakan semua yang pernah kita lewati. Bukan karena aku tak mencintaimu, karena aku tak pantas bagimu. Pergilah kau cinta sejatiku. Telah ku relakan semua keinginanmu, tapi kau tak pernah mengerti. Telah ku coba untuk mengerti kamu, tapi ternyata kau hianatiku. Maafkanlah aku, ku coba lupakan semua yang pernah kita
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, terima kasih Anda atau kalian masih bersama kami dalam program acara bimbingan belajar yang membahas tentang pelajaran IPA Fisika. Dan tak terasa waktu kita 1 jam, dan sekarang pada akhir materi Pak Sabar akan memberikan kesimpulan dari materi kita yang terakhir ini, Pak. Silahkan. Insan Gema Edukasi yang budiman, tibalah kita untuk mendengarkan bagian-bagian yang merupakan resume dari materi yang sudah kita bahas tentang klasifikasi benda. Berdasarkan sifat kimia, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Tapi nanti kalian ketika sudah SMA, unsur itu nanti ternyata masih bisa diuraikan tapi dengan cara reaksi nuklir. Yang kedua, senyawa itu adalah zat yang terdiri dari 2 macam unsur atau lebih yang bergabung secara kimia. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Sebagai contoh, air adalah senyawa yang terbuat dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar. Oksigen juga mudah dibakar. Nah, tapi setelah bergabung bentuk air, justru air tidak mudah dibakar dan malah memadamkan api. Jadi sifat hasil senyawa berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Yang ketiga, campuran. Campuran terdiri dari 2 macam zat atau lebih yang tetap memiliki sifat aslinya. Contohnya adalah sirup, tanah, tinta, dan sebagainya. Campuran dapat dipisahkan kembali dengan 5 cara. Yang pertama yaitu dengan metode penyaringan atau filtrasi. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Cara yang kedua yaitu dengan apa yang disebut dengan sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Metode yang ketiga yaitu metode destilasi atau yang lebih kita kenal dengan penyulingan. Metode ini digunakan untuk memisahkan cairan dari campurannya dengan menggunakan prinsip pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Contohnya adalah pemisahan air laut dengan air murni. Metode yang keempat yaitu metode kromatografi yang menggunakan kertas. Metode ini merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Metode pemisahan campuran yang terakhir yaitu metode sublimasi. Di dalam metode ini, pemisahan campuran didasarkan pada campuran zat yang memiliki 1 atau lebih yang dapat menyublim, atau zat atau lebih yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lain tidak dapat menyublim. Nah, zat yang tidak dapat menyublim nanti berada di dasar bejana yang kita gunakan, sedangkan zat yang bisa menyublim berada di bagian penguapannya. Demikian ringkasan dari materi klasifikasi benda, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Sabar atas kehadirannya di studio kami dalam acara bimbingan belajar yang membahas materi IPA Fisika tentang benda dan bentuknya sampai dengan klasifikasi benda, dan lain waktu kita akan berjumpa kembali ya Pak ya. Ya. Demikianlah pendengar Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Bapak Sabar Waspandi, Magister Fisika. Beliau adalah guru IPA Fisika di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Kami pamit undur diri dan kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas
Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.